Perajin peti jenazah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah kebanjiran pesanan, terutama dari kalangan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Tingginya permintaan membuat perajin kewalahan menyelesaikan pesanan. Beginilah aktivitas perajin peti jenazah di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selama pandemi COVID-19, perajin kebanjiran pesanan terutama dari rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Pesanan rata-rata 10-20 peti jenazah setiap harinya. Pengusaha peti jenazah, Wawan, mengatakan tingginya permintaan membuat perajin kewalahan, sebab kondisi saat ini terkendala bahan baku. Selain itu, sumber daya manusia yang sangat terbatas. Perajin harus lembur pagi sampai malam untuk menyelesaikan pesanan. Peti yang dibuat pun harus sesuai standar pesanan rumah sakit, yakni ketebalan kayu 3 cm. Masalahnya kekurangan modal satu, kekurangan bahan, dan kekurangan tenaga. Tenaganya sudah sampai lembur-lembur, kurang maksimal. Permintaan terlalu tinggi. Berapa mas permintaan dari rumah sakit sendiri? Permintaan per hari harus kirim minim 10. Padahal biasanya setiap hari bisa produksi berapa? Biasanya kalau tebal 3 cm paling maksimal 7, sampai jam 4 sore paling 6, 5, 6. Ini diusahakan sampai jam 11 malam lembur bisa 10. Nah, syaratnya harus 3 cm Pak. Di bawah 3 cm buatan standar, nggak standar. Tingginya permintaan peti jenazah ini tentu berdampak pula pada kesejahteraan tetangga dan kerabatnya. Mereka bisa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Biasanya kan kalau nggak rame kayak gini kan jam. Terus ini kan nanti kalau lembur kan saya habis maghrib mulai lagi paling sampai jam berapa ya? Sampai jam 10. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit di Klaten, perajin peti jenazah ini juga menyuplai rumah sakit di wilayah Purwodadi dan Grobogan, Jawa Tengah dengan harga kisaran Rp400.000 hingga Rp500.000. Pemirsa, pandemi COVID-19 ikut membawa dampak buruk bagi pengrajin rotan di Aceh. Daya beli masyarakat terhadap produk furnitur rotan juga merosot. Namun begitu, para pengrajin kini mengandalkan penjualan melalui media sosial dan juga marketplace. Perajin rotan di Aceh merasakan dampak lesunya ekonomi masyarakat saat pandemi COVID-19. Daya beli masyarakat yang turun saat ini juga memicu rendahnya permintaan terhadap kerajinan rotan. Secara tidak langsung, hal itu memicu turunnya pendapatan perajin rotan di Aceh. Kliwon, salah seorang distributor produk furnitur rotan di Banda Aceh, biasa menjual produk hingga ke Jakarta. Namun sejak 2 tahun terakhir, penjualannya hanya terbatas di kota Banda Aceh, Aceh Besar hingga Pulau W, Sabang. Pendapatannya juga menurun dari omset 20 juta hingga 30 juta rupiah per bulan, kini hanya 5-10 juta rupiah per bulan. Atas hal tersebut, Kliwon menggencarkan pemasaran lewat saluran daring. Adanya penjualan online itu kita menyebarkan produk-produk kita dan alhamdulillah juga masyarakat luas bisa menerima dan ada juga permintaan melalui online walaupun kadang kita kirimkan sampai keluar kabupaten kota. Itulah mungkin strategi kami dan cara kami untuk menaikkan penjualan di masa pandemi ini. Perjualan melalui daring mampu menyelamatkan ekonomi, juga dapat membuat perajin rotan terus berproduksi meski di tengah kondisi pandemi.